Keinformasi emiten pilihan pemirsa, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA akan menerbitkan obligasi dengan total nilai 1,5 triliun rupiah. Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan sukuk senilai 500 miliar rupiah dalam penawaran yang bersamaan. Dikutip dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 3 tahun 2024. Yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa dengan target dana 4,2 triliun rupiah. Obligasi ini akan diterbitkan dalam 3 seri. Obligasi seri A jumlah pokok 215,62 miliar rupiah dengan tenor 370 hari, menawarkan bunga tetap 6,875% per tahun. Obligasi seri B jumlah pokok 596,45 miliar rupiah, tenor 3 tahun dan menawarkan bunga tetap 8,25% per tahun. Obligasi seri C jumlah pokok 687,92 miliar rupiah, tenor 5 tahun dan menawarkan bunga tetap 8,875% per tahun. Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 3 tahun 2024 dengan target dana 500 miliar rupiah. Penerbitan sukuk ini merupakan bagian dari sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa dengan target dana 2,8 triliun rupiah. DSSA juga menawarkan 3 seri untuk sukuk seri A jumlah pokok 184,37 miliar rupiah dengan tenor 370 hari. Memiliki indikasi bagi hasil setara 6,875% per tahun. Sukuk seri B memiliki jumlah pokok 195,9 miliar rupiah. Sukuk dengan tenor 3 tahun ini memiliki indikasi bagi hasil setara 8,25% per tahun. Sukuk seri C memiliki jumlah pokok 119,72 miliar rupiah. Sukuk dengan tenor 5 tahun ini memiliki indikasi bagi hasil setara 8,875% per tahun. DSSA akan menggunakan sekitar 30% dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman bank. 33,5% untuk pemberian pinjaman ke anak usaha PT SM Plus Sentra Data, 30% dana obligasi untuk pinjaman kepada PT Eka Mas Republik untuk ekspansi bisnis My Republik. Sisa dana obligasi akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada PT DSSE Energi Mas Utama. Berbagai sumber, IDX Channel. Di tengah rencana aksi operasi yang akan dilakukan, pemirsa, DSSA di sepanjang perdagangan hari ini mengalami pelemahan dan ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan ketika dalam sepekan terakhir DSSA sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham DSSA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka flat pada pagi tadi, pemirsa, di 40.450 sama dengan posisi penutupan hari sebelumnya. Kemudian saham DSSA langsung bergerak ke zona merah mengalami tekanan yang cukup dalam di 39.625 meninggalkan level 40 ribuan, pemirsa. Namun pada pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saham DSSA berbalik arah menguat signifikan ke 41.025. Lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. 11.30 penutupan sesi pertama, DSSA kembali melemah dan bergerak di zona merah di 40.275 dan di pembukaan sesi kedua di 40.350. Posisi saat ini masih melemah di 0,31% di 40.325. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham DSSA dalam beberapa bulan terakhir. Di mana DSSA sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa, karena di perdagangan Maret, DSSA masih diperdagangkan di level 12.895. April dan Mei lebih cenderung tertekan ke 11 ribuan di April, kemudian Juni-Juli sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan di 13 Agustus sempat menyentuh ke level tertingginya dalam 6 bulan, 41.875. Kemudian di sepanjang perdagangan Agustus, terutama di perdagangan hari ini, ataupun dalam beberapa perdagangan terakhir, penguatan lebih ke arah terbatas, DSSA lebih cenderung tertekan, namun level 40 ribuan masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Kita lihat dari sisi valuasi, pemirsa, ke grafis selanjutnya.
Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, kita akan coba lihat dari beberapa indikator yang ada. Posisi price to earning ratio-nya di 47,59 kali, PSR-nya di 6,14 kali, PBV-nya sudah di atas 10 kali, tepatnya di 13,39 kali, dan PCFR di 25,21 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Proyeksi untuk minggu depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan pemirsa, kami akan segera kembali.